Saya stop berbagi screen dulu. Silakan Bu Nining dan Bu Ika bisa berkolaborasi. Mangga, Ini Bu. teh kalau boleh tahu dari daerah mana aja ini yang sekarang? Ya, Dulu pernah se-Indonesia ya, Bu? Pak itu ya tadi betul. sampai Karena Bali, dari Kalimantan. Aceh, Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Papua. Dari Papua itu Iya ya, waktu gitu ya, hebat. pertemuan terakhir itu Bu ya, sampai jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Iya ya, karena besoknya jadi pengen ini, pengen puas. Iya. Kalau sekarang nggak dari semuanya, dari Jabar aja apa gimana? Campur juga Bu, sama ini Oh, kebanyakan juga ada dari Sulawesi, juga ada dari Sumatera, oh, dari Kalimantan juga oh, ada, oh. NTT ada kalau nggak salah. Hmm, Mangga Bu, silakan Bu. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, malam ini sedang tengah-tengah minggu yang pasti minggu sibuk karena rata-rata ini adalah akhir minggu efektif pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ya. Biasanya kita menggunakan ini untuk ngejar-ngejar materi atau ngejar-ngejar anak yang belum mengumpulkan tugas. Kita juga merekap dulu tugasnya ya. Jadi ada kerjaan tambahan dulu, ngerekap dulu supaya jelas ke anaknya siapa yang belum ngumpulin. Tapi malam ini Bapak Ibu luar biasa menyisihkan waktu untuk belajar dalam rangka memahami sebagai bagian dari pekerjaan kita ya sebagai guru bahasa Inggris, dan indikator aja sih kalau nanti kemudian dites di apa KPG ya. Kalau tidak salah 2 hari lalu kita sudah sampai nomor 16 ya. Tapi nomor 14 memang agak diperdebatkan tapi nggak apa-apa. Kita ke nomor 6, oh 16 sudah ya, berarti ke nomor 17. Nggak Betul punten ya, Bu nomor Nining, 17 ya, ini ini ada. yang kemarin sudah ada ini pilihannya. Coba Ya, saya ganti ya. file Memang yang kemarin sudah baru. diskusikan kok, ya. Jadi nomor 16 sudah dikasih tahu jawabannya. Tinggal nomor berarti ke 17 ya, Bu Ika. Nah, bismillah Bapak Ibu lanjutkan. Tapi kurang naik nih kayaknya. Itu yang Baru kemarin kelihatan sudah sampai C dibahas. nih. Saya. Mau diganti dulu filenya. Kemarin sudah dibahas. Ganti dulu kayaknya. Membahas di kelas 1. Mau ganti Otomatis dulu mah nggak file. usah dibahas ya, katanya langsung Jangan kelihatan langsung aja. dilihat aja. Oh, filenya ada di yang Bapak Ibu satu barangkali nih. 2 hari lalu ada yang punya punya yang dipendam itu atau mau dikonfirmasi boleh sambil nunggu diganti file. Silakan Ibu Bapak bisa bertanya ya, diusahakan seaktif mungkin gitu, karena ini itu bukan ajang apa ya istilahnya presentasi sendiri gitu. Kan yang belajar itu Ibu Bapak, nah, kami mah hanya membantu memfasilitasi saja gitu. Kemudian memberikan penguatan di akhirnya. Gitu. Silakan. Maaf Bu Nining, mungkin bisa dimulai sambil saya menyiapkan untuk Chromebook-nya yang belum ada jawaban, soalnya Iya. ini filenya beda, satunya di Chromebook, satunya di komputer. Boleh. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kelihatan. Cuman jadi langsung tahu jawabannya. Tapi nanti kita cari alasannya. Oke, baik. Nomor 17 ini adalah tentang apa yang kita baca ya. There are several students who are very active while some others are inactive. Biasa ini Maya di kelas kita hadapi sehari-hari. Ada siswa yang aktif, ada siswa yang nggak aktif. The inactive students feel bored. Yang nggak aktif itu, jadi tidak semua yang nggak aktif itu dianggap orang yang telat gitu ya menerima pelajaran. Karena ada juga ternyata anak nggak aktif itu karena feel bored, bosen. Bosen dengan apa? With the way the teachers teaching. Bosen sama cara gurunya ngajar. Monoton mungkin ya. They found it monotonous, tuh kan benar. Kalau yang monoton itu anak cepat bosan. Consequently, konsekuensinya apa? Kalau guru monoton, anak jadi nggak aktif, the class is not conducive for a lesson. Jadi tidak kondusif. Ayo kamu maju, dia malas ke depan, habis gitu gue baca gitu ya. Based on the situation, kalau situasi seperti itu,
maka topik yang mesti dijadikan, yang bisa dijadikan PTK adalah yang mana? Apakah instructional technology, learning media, learning evaluation, learning material, atau teaching method? Karena ini sudah ada kata kunci the way the teachers teaching di atas, the way itu kan cara guru ngajar, berarti cara itu lebih kepada teaching method gitu. Ini ada jawabannya ya, Bapak Ibu. Sekarang nomor 18 boleh dinaikin Bu Ika. Ini ada bacaan, ini teks ya. Saya nggak tahu teks apa, tapi kalau kita baca langsung soalnya, we are informed from the text that, nah ini tuh sebetulnya sedang menguji kemampuan membaca kita dari segi sub kemampuan getting main idea. Getting main idea itu mendapati gagasan utama dari sebuah teks atau dari sebuah paragraf gitu ya. Kalau kita lihat soal seperti ini itu Bapak Ibu boleh saja tidak dibaca dulu dari awal sampai akhir, tapi kita cek dulu soalnya. Oh, ternyata dia cari main idea. Main idea itu biasanya di awal atau di akhir. Atau dua-duanya, di awal dan di akhir. Nah, sekarang kalau ada soal begini, A, B, C, D, E, itu kita pakai trik aja, biar cepat. Triknya apa? Bapak Ibu lihat D dengan E, D dengan E itu hampir sama, betul nggak? Bedanya hanya satu kata. Apa Bapak Ibu bedanya? D dan E itu. Not, Bu. Not ini bedanya. Nah, dan ini rahasianya. Iya. Kalau ada option yang sangat kontra, berarti jawabannya di salah satu dari yang dua itu yang kontra itu gitu. Kalau ada yang kontra, itu pasti ada di salah satu. Ini jelas-jelas yang di atas, the security should examine the visitors before enter the hotel. Yang di bawahnya hanya nambah not, itu kan kontra ya. Jadi pasti dijamin soal ini jawabannya ada di D atau di E. Sekarang kita cek aja ke atas. Apakah the security should examine the visitor before the hotel enter the hotel? Kita lihat di atas. Cari kata security atau ada kata examine atau yang mirip ya. Ada kata visitors, ada nggak Bu Pak di atas kata visitors? Ada ya, ada security nggak? Halo Bapak Ibunya kemana? Nanti takutnya kita berdua aja nih Bu Ika di sini. Ada visitorsnya ada? Ada. Kalau itunya ada security should examine-nya ada nggak? Atau makna yang mirip? Ada makna yang mirip nggak dengan kata should examine? Yo, Ibu Bapak, apa? Masih ada nggak kata yang mirip? Kan visitors mah ada ya. Visitors ada. Ada nggak kata yang mirip dengan examine atau maknanya mendekati yang the security should examine? Kalau nggak dibahas mah udah dikasihin aja tuh filenya Bu Ika. Kalau nggak ada yang mau jawab mah tinggal dikasihin aja ini jawaban ini, soal ini kasihin udah ditandain. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjawab ini, kenapa alasannya gitu? Kita diskusikan alasannya, bukan hanya ingin mengetahui jawabannya apa. Maaf Bu Nining, mungkin saya hentikan share screen, saya ganti satunya dulu. Ya, boleh.
Nih. Nah, sekarang ini udah terbebas dari jawaban. Tapi udah tahu jawaban yang tadi ditulis ya. Gak apa-apa tahu jawaban. Yang pasti alasannya apa gitu. Kira-kira Bapak Ibu memilih D atau memilih E? Karena D dan E itu sangat kontra. D. Mau milih D atau memilih E? Yang Jawabannya D, delta. D. Kenapa D? Nah, ke situ. Kenapa D? Apa makna dari D yang mirip dengan yang ditulis di atas? Nomor. Dengan soal di nomor 18. Mungkin Amaros is taking precaution itu sama dengan security. Amaros is taking precautions. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian asking assistance and cooperation. Hati-hati berarti minta bantuan dan kooperasi atau kerjasama dari kenapa? Ya kalau suatu tsunami wayahna create a sterile and safe condition. Kalau udah create steril itu pasti diperiksa, betul nggak Bapak Ibu? Kalau udah pengen steril sama safe pasti prosesnya adalah dengan cara memeriksa. Nggak mungkin dengan tidak memeriksa kan ya? Who enter the property? Yang mau masuk ke gedung itu gitu kan? Jadi ini jawabannya yang D. Jawabannya D karena examine itu adalah efek dari pengen create a sterile and safe condition. Maka Amaro taking precaution sama minta kepada si visitors itu untuk cooperation ya nanti dicek gitu. Oke, 18 sudah tahu jawabannya, sudah tahu alasannya. Berikutnya ke 19. Oke, 19 ini. Nah, the lights went out, bla bla bla. I was trying to fix the computer. The best conjunction for the sentence is, Bapak Ibu akan pilih apa? While. While. Kenapa Bapak nggak pilih before? While. Jadi kalau saya mungkin nakalnya begitu. Kalau mau jawab A, oke. Bukan cuman kenapa A, tapi kenapa B nggak masuk, kenapa C nggak masuk, begitu. Jadi kita makin yakin. Kenapa kita nggak pilih before? Ada yang ngajar kelas 9? Enggak? Ini ada KD berapa Bapak Ibu? Halo? Atau ini SMA semua? Guru SMA semua? SMA. Ini ada loh di kelas 9, karena saya baru selesai ngajarin ini. Saya kelas 9 ya, KD berapa? Materinya tentang apa ini? Conjunction. Bukan. Dari satu materi, dari satu kalimat. Conjunction itu efek. Dia itu conjunction itu efek dari tenses apa? Past tense. Ya, pas. Past tense. Kalau I was trying? Berarti Past continuous. Past continuous. Past continuous itu terjadi jarang berdiri sendiri. Jadi jarang orang bilang past continuous kalau nggak dihubungkan sama past yang lain, yaitu past simple atau past perfect. Kalau di sini, kalau anak kelas 8, anak kelas 9, dihubungkannya dengan past simple. Contoh past simple-nya yang mana nih Bapak Ibu di nomor 19? Yang when. Ya, went out ya. The lights went out. Kemudian ini kejadiannya barengan. Nah, itulah kenapa past continuous itu biasanya terjadi untuk membersamai, menjadi kegiatan kedua yang bersama-sama terjadi. Makanya dia pasangannya adalah past tense, past simple, dan past perfect. Nggak mungkin sama yang lain. Dan jarang orang ngomongin past continuous berdiri sendiri. Nah, karena ada dua kalimat penghubung antara past continuous dengan past perfect atau past continuous dengan past simple, maka perlu conjunction. Kan ada dua kalimat ya. Kalau dua kalimat berarti dihubungkan. Nah, penghubungnya biasanya kalau untuk past continuous ini adalah while dan when. Karena di sini A, B, C, D, E nggak ada when, maka Bapak Ibu lebih cepat jawabnya. Yaitu while. Coba kalau dibikinnya when, bakalan lebih bingung kan? When apa while nih gitu. Jadi ini sebetulnya bukan cuma conjunction yang dibahas, tapi pemahaman tentang past continuous. Oke? Jadi jawabannya adalah
While. While. Oke, next nomor 20. Maaf Bu, biasanya kalau Ya. misalkan while itu kan dua kalimat yang continuous dua-duanya. Oh Kan gitu. bisa Oh bisa enggak, ya? Bu. Enggak. While itu dengan when itu dihubungkan while itu bisa menghubungkan yang pasangan past continuous dan past perfect atau past continuous dan past simple. Jarang yang dua-duanya, Bu. Kalau past continuous dan past continuous itu jarang. Oh, kalau when? Jadi, Kalau when ya when biasanya out kan dua-duanya ini. pas. Yang satu kan past simple kan, The Bu, when light out. went out Ya, when when out itu kan I past simple. Nah, yang Iya, satunya iya. lagi I was trying. Yang satu kegiatan yang sekali jadi tek gitu, tapi terjadinya di masa lampau. Yang satu lagi I was trying to fix the computer. Itu yang sesuatu yang berproses. Iya, iya. Contoh saya sering nyontohin karena saya kalau nyontohin anak-anak gini. Saya masuk misalnya jam 8 ya. Terus saya nerangin jam 8.30 nih nerangin kalimat tentang ini. Saya nggak pernah bilang pas continue. Saya bilang gini, waktu tadi saya masuk jam berapa? Anak-anak bilang jam 8. Sekarang jam berapa? Jam 8.30. Kalau 8 itu udah lewat atau sekarang? Oh lewat. Nah, saya bilang kalau lewat itu berarti waktu lampau. Sekarang, waktu saya datang tadi kamu ngapain? Nah, ngapain itu artinya sedang kan? Belum selesai kan? Mereka bilang, oh kita lagi ngobrol. Biasa rata-rata mereka jawab, kita lagi ngobrol. Lalu saya bikin kalimat, at 8 o'clock in the morning, when I came to your class, you were talking atau you were chatting. Udah, itu aja sudah memberitahu bahwa pada saat lampau, ada dua kejadian, yang satu tek gitu, bukan proses, yang satu lagi yang sedang. Karena saya mau nerangin tentang past continuous-nya itu. Tapi tidak boleh dipisahkan. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau ada yang neranginnya gini. Sekarang hari ini kita belajar past continuous ya. Rumusnya adalah subject plus to be dalam bentuk past plus ing. Nggak ada Bu konteksnya. Nggak dapat anak itu. Nggak paham. Karena yang dipahami adalah pola, bukan konteks, bukan kegunaan. Jadi kita hindari, kata Bu Emi, hindari istilah-istilah teknis linguistik supaya anak lebih paham, lebih kontekstual gitu. Nah, while dengan when ini adalah kata sambung yang digunakan untuk saat kita mau menyebutkan dua kegiatan, yang satunya biasanya past continuous. Pasangannya adalah past simple atau past perfect. Kalau SMA biasanya dipakainya past perfect. Gitu ya. Kalau di SMP mah past simple aja ininya, pasangannya. Oke? Boleh nanti kalau mau bertanya lagi, kita lanjutkan dulu ya, sampai nomor 20 ya. Oke, nomor 20 itu ada satu teks. Teks ini nanti merujuk pada kemampuan menulis ya. Charlie had been fairly nice, bla bla bla. Pokoknya kalau ada teks begini, Bapak Ibu nggak usah dijawab, nggak usah terlalu banyak memikirkan soalnya dulu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak memikirkan stemnya. Kita cari tulisannya apa nih soalnya. Oh Bu Ika, enaknya D-nya ke bawah ya Bu Ika. The coherence itu. Enaknya ke bawah ya. The coherence among the elements of this text is developed using the words bla bla bla. Si teks di atas itu terasa koherensnya, ada tanda koherensnya karena ada hubungan antara elemennya. Yang manakah hubungan elemen yang dimaksud sebagai penguat coherence? Coba Bapak Ibu mau pilih A, B, C, D atau E? Yang A. Yang A. Kenapa Pak? Karena di situ ada Charlie dan setelah Charlie mungkin di next sentence itu ada he, pengganti dari Charlie. Apa Charlie dengan he Pak? Enggak Charlie sama I. Pengganti apa? Pronouns ya. Ya, karena he adalah pengganti si Charlie. Nah, kata Bu Emi, dosen UPI, coherence itu penting supaya kalau orang baca teks kita, baca tulisan kita, fokusnya jelas dia mau ngomongin siapa. Jangan di tengah-tengah switch subject. Bapak Ibu, saya pernah ada soal yang di sebuah tahun kemarin, persis banget tahun kemarin. Jadi di atasnya ngomongin si A, di tengah-tengah tiba-tiba ganti jadi si B. Terus ketika ada soal, itu saya aja gurunya, sampai saya tanya sama teman yang sama-sama ikut pelatihan itu sama Bu Emi itu, tuh kan bener ya ini contoh yang sangat tidak baik. Jadi ketika soalnya muncul, bingung, anak mau jawab.
Jangan kan anak, gurunya aja saya tuh sama teman saya tuh, iya ya dia tuh nanyain siapa. Nah, itulah pentingnya coherence. Jadi kalau di atas sudah ngomongin Charlie, ke kalimat berikutnya, Bapak Ibu mungkin masih ingat yang anaforik, kataforik, eksoforik ya. Nah ini penting di sini, makanya eksoforik dan anaforik itu bagian dari writing skill sebenarnya. Dia harus konsisten mengganti, coherence ya, itu ngomongin siapa sih? Kalau Charlie sama I nggak nyambung. Charlie ya Charlie, I ya I, jadi dua orang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat nih, Pak Andri tinggal di dekat rumah saya. Dia adalah bapak-bapak yang baik. Dia bla bla. Jangan tiba-tiba saya pernah ke rumahnya. Nggak usah, mendingan ganti, kalau mau pakai kata saya, ganti paragraf. Nah itu pentingnya kenapa harus ada beda paragraf. Baru ke bawah. Saya pernah ke rumahnya. Saya ke rumahnya di Jamu. Jadi nanti saya lagi sebagai subjek. Mau ganti lagi sama Pak Andri, ganti lagi paragrafnya. Nah itu di situ namanya coherence gitu. Jadi ada konsistensi terhadap urutan logika pelaku gitu. Oke? Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau C nggak bisa dipilih karena apa kira-kira? Karena bukan pronoun dari Nah, Charlie. bukan pronoun. Ya, karena nggak ada hubungan. Karena itu satu paket ya Pak ya. Head sim itu udah satu paket, nggak bisa dilepas kan. Kalau Charlie sama he bisa dilepas, asal beda kalimat gitu. Kalau yang the whole thing occur apa? Kenapa nggak bisa dipilih? Ayo, kenapa ya nggak milih itu ya? The whole thing occur. Karena nggak ada ya Pak, di atas the whole thing occur ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya kapan kita milih yang nggak ada ya Pak? Kenapa yang E nggak dipilih? Been gotten. Nggak ada been. Yang atas kan had already gotten, aktif kan tipe kalimatnya. Yang bawah had been gotten, nggak nyambung dong. Yang ini aktif, yang ini pasif. Kalau yang E kan pasif. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, 21. Nah, 21 ini juga masuk terkait. Kenapa? Yang 20 jawabannya A ya. Jadi jawabannya apa? A ya. Hanya A. Iya. A ya. Jadi dua hal itu ada hubungannya. Dia sebagai pronoun kalau kata Pak David bilang. 21. Nah, Bapak Ibu 21 itu juga masih berhubungan dengan kemampuan writing dari turunan yang word reference itu. Jadi word reference itu penting saat kita mau mengganti biar nggak disebut terus-menerus. Atau kita mau cari ini tuh merujuk pada kata rujukan lah kata bahasa Indonesia ya. Nah kira-kira titik-titik itu diisi apa? Not just air, obviously blah blah blah. These roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution. Bapak Ibu tinggal masuk apa aja masukin, coba yang A. Masukin enak nggak yang A itu ke situ. Bukan masalah enak-enak, nyambung nggak sama kalimat setelahnya. Obviously, bla 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 bla. These roots are regularly sprayed. Yang mana nih Pak, Bu? Ayo kan Bapak Ibu yang notesnya bukan saya. Yang B. Yang D mungkin Bu. Yang D tuh Bu, Ya, yang D karena ada Roots-nya. Ada kata nah itu roots-nya. yang saya bilang tadi, ada coherence, ada word reference. Disitulah pentingnya logika tentang coherence. Ini ngomongin apa sih gitu. Jadi dia kan ngomongin these roots. These roots yang mana? Yang ground with roots hanging in the air. Itu ya langsung dapat lah, hebat Ibu. Lanjut 22. West Africa. Ini kalau kayak gini saya nggak tahu nih cara ngajarinnya gimana. Insurrection itu apa? Harus langsung cari Google aja nih Maya. Tapi cari antonim. Insurrection itu apa? Pemberontakan. Berarti kebalikannya. Pemberontakan. Patuh ya. Pemberontakan itu kan ngelawan ya. Iya. Kamu ngelawan Berarti- aja, nurut coba. Nah, berarti harus yang nurut Obedience. yang mana nih? obedience. Obedience. Iya. Oke, itu. Saya nggak mau panjang-panjang di sini karena saya nggak tahu cara cara triknya, nggak tahu saya kalau ini. Next. Banyak kosakata.
Oh ya ini mah cek Sunama boleh di inilah nanti dilaporkan. 23. Nah, ini oke. Ini saya nggak mau bilang materi apa deh. Coba Bapak Ibu mau jawab apa nih? Cek kayaknya, ya Bu. Kenapa cek, Bu? Karena ada keterangan right now di situ, berarti Ada present. keterangan right now. Terus ada apa lagi, Bu? Jadi kalau Ibu biasanya kenapa nggak kalau pilih D? Kan itu juga nyambung sama kenapa nggak pilih E? John borrow money from his friend including Joseph. Kalau Ibu hanya pakai alasan right now itu zaman sekarang kan? Dan itu cocok di C, di D dan di E. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, jadi sekarang naikin lagi, Bu. Alasan berikutnya apa? Yuk kita cari lagi alasan. Kita kan sering cari alasan. Cari lagi alasannya sehingga lebih spesifik ke itu pilihannya. Ini tipe 1 ya. Ibu, Bapak ingat yang trik tadi saya? Kalau ada 2 option yang sangat kontra, pasti salah satunya ada di situ. Ada yang sangat kontra di sini? Yang D mungkin, Bu? Yang sangat kontra yang mana, Bu? C dan D. Won't borrow. C dan D. Sama- Oh, yang sangat kontra adalah C dan D. Apa yang kontranya, Pak? Will borrow sama won't borrow. Ada will borrow unless, ada won't borrow unless. Betul nggak? Ya. Will borrow unless, satu won't borrow unless. Trik kedua adalah kalau ada option yang mirip dan yang sama maknanya, maka salah satunya salah. Gak mungkin kan jawaban ada 2 ya? Dua-duanya salah, Mas. Gak mungkin, gak boleh ada gini. Kalau misalnya saya bilang A itu misalnya apa ya yang mirip-mirip. Pokoknya kalau ada option yang maknanya sama, itu bukan di situ jawabannya gitu. Bapak Ibu di ABCD ada nggak maknanya yang sama? ABC. ABC. Semua juga enggak, kan kita udah ngomongin right now ya. Kalau right now sudah konsentrasi di C, di D dan E. di E, ya enggak? Di C, D dan E ada nggak maknanya yang mirip? C dan D makna yang miripnya. C dan D mah kan kontra. C dan D mah kan kontra ya. Iya. Oke, sekarang kita konsen ke kontra lah. Sekarang kalau udah C dan D kontra, berarti salah satunya yang benar ya di antara C dan D. Tinggal masukin aja. Mau John will borrow money from his friends including Joseph unless he aims to buy the Sydney Herald right now. Atau mau milih John won't borrow from his friends including Joseph unless he aims to buy. Mau pinjam uang. Mau pinjam uang dari temannya including Joseph. Itu kan sebetulnya penting amat ya Bapak Ibu ya. John mau pinjam uang dari teman-temannya termasuk bla bla bla. Jika mau beli Sydney atau John nggak akan pinjam kalau enggak akan beli. John mau pinjam kalau nggak akan beli atau John nggak mau pinjam kalau nggak beli? Mana yang logikanya masuk? Akan pinjam. Nggak akan pinjam kalau enggak beli. Belum beli. Kalau enggak, unless itu kan kalau enggak. Maka jawabannya adalah D. D. Delta. Sampai situ ya bisa diikuti Bapak Ibu. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu mengirit, menghemat waktu untuk ngomongin A, B, dan E. Gitu. Kalau sudah pakai trik ini. Oke, lanjutkan 24. 24 ini tanpa lihat dulu ke atas ya. Yang diminta apa? Based on the text above, if we shop at the store on Saturday. Nah,
Kalau kita mau belanja, oh ini pasti ada hubungannya dengan mak-mak ini mah ya langsung. Wah lihat ada potongan harga. Kapan? One, Bu. Berapa Diskon. potongannya? Gitu ya ibuku langsung. Kapan ada potongannya? Berapa potongannya? Nah ini katanya. If we shop at this store on Saturday for a product price $120 during the rest of week, we have to pay berapa? Wah emang ada diskon ya? Berarti kita baca ke atas kan? Ada berapa persen potongannya? Cari aja langsung. Oh, Ibu nggak usah dibaca dari awal. Berapa persen? 20%. 20%. Kapan yang ada 20% potongan itu? On Saturday. On Saturday for ya. On Saturday benar ya. Berarti kita kalau ke shopnya on Saturday cocok ya. 20% dari 100 20. Berarti berapa? 96. 96. Oh, langsung pinter Ibu. Kalau sudah perdiskonan langsung. Mama. Hari Sabtu siapa? Masih lumayan dapat kembalian katanya ya. Oke, nomor 25. Bla bla bla. It's nice to be a good it's nice to be a good teacher. Si A. Si B-nya bla bla bla. Bapak Ibu mau pilih mana nih kalau dikasih soal nomor 25? C, Bu. C. It is Okay. isn't it? C, Bu. C, yang C. Yang C, Bu. Kenapa? Kenapa C? Kenapa C? Kenapa C? Jadi balik nanya lagi. Question tag-nya positif, jadi ini negatif. Ya, kenapa harus jawabannya yang positif negatif? Kenapa nggak yes aja? Kenapa nggak A? It's nice to be teacher. Kenapa nggak A? Coba. Kalau Ibu Bapak bilang jawabannya C, kenapa nggak A? Karena bukan pertanyaannya, Mas. Karena dia cuma memberikan Beritahu. pernyataan, ya nggak? Kenapa nggak B, Pak? Karena di situ tidak ada keterangan pasen. Karena di atas bukan pasten. Kenapa jawabannya jadi sorry. pasten? Ya, tidak konsisten. Sekarang, Ya, kenapa Mas. nggak D? Kenapa nggak D? It must be. Berarti yang B bukan guru. Enggak, kita lihat dari pattern linguistiknya. Dari segi leksikalnya. Bukan leksikal, apa nih? Strukturalnya. Tadi kan, kenapa nggak it was? Karena di atas itu it is. Jadi nggak boleh it was, nyambung. Kenapa D nggak dipilih? Jawabannya sama sebenarnya dengan B. Di atas tidak membicarakan must kan? Kenapa nggak dipilih? Sama, di atas tidak membicarakan should, gitu kan? Yang paling mungkin secara struktur adalah C. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau kembali ke kelas, tolong ini kayak gini, soal ini dihindari. Kalau dialog, Bapak Ibu harus ada konteks. Harus jelas siapa berbicara kepada siapa. Siapa sih yang berbicara itu? Bapak Ibu tahu nggak siapa ini yang berbicara? A. Tahu nggak siapa si A? Tahu nggak siapa si B? Nggak tahu. Tahu nggak di mana tempat ngomongnya ini? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, kata dosen saya yang pernah ngasih pelatihan HOTS, ini tidak baik soal seperti ini. Karena apa? Nggak ada konteks, tidak ada hubungan relationship antara si A dan si B. Kalau begini Bapak Ibu, one day a teacher meets a student on the street in the afternoon. Teacher said, "Hi, Ari," misalnya ya. Ari said, jadi si Ari itu siapa? Teacher. Hai Ari, kata si guru nih. Hai Ari, si Ari siapa? Ari murid dong. Maka jawaban Bapak Ibu akan titik. Kalau misalnya si Ari titik-titik, akan jawab apa? Mungkin nggak bilang hai lagi. Nggak boleh, kesopan. Karena kita tahu ada hubungan guru dan murid, maka kita akan jawabnya good afternoon sir, gitu ya. Atau good afternoon Pak, gitu. Kenapa? Karena
dia ada relationship yang diterangin di soalnya di konteks. Jadi dibilang kan meets a student on the street in the afternoon. Walaupun si gurunya bilang hai, si Ari jangan sok-sokan. Hai Pak. Kan kita lagi ngomongin tentang sapaan yang berhubungan dengan waktunya kapan, kepada siapa, di mana gitu. Jadi itulah katanya kalau soal dialog itu harus menyertakan konteks dan siapa hubungan di antara si pembicara itu siapa gitu. Karena akan berbeda nanti munculnya. Tapi kalau gini, Pak Andri meets Bu Nining on the street in the morning. Pak Andri said, "Hi Bu Ning." Bu Nining said, boleh nggak bilang hi lagi? Hai. Boleh, karena saya dengan Pak Andri temenan. Ya enggak? Misalnya, Bu Nining is Andri's friend. They meet each other on the street in the morning, on Sunday misalnya ya. Maka kalau ditulisin Andri titik 2, hai Bu Ning, Bu Nining titik 2, maka hai, udah itu selesai. Boleh seperti itu. Karena dia satu level lah, sama sebagai teman. Kenapa dibetulkan? Karena konteksnya jelas, dia temennya. Makanya perlu ada konteks di dalam percakapan ini gitu. Ini nggak ada, ini jadi agak. Tapi ini secara struktural memaksa kita untuk jawab C. Kayak gitu ya. Memaksa untuk jawab C karena yang A nggak bisa, yang B juga strukturnya beda, past tense sama present. Yang D ini model must, ini bukan. Yang E ini model should, ini nggak ada, bukan model should 25 kayak gitu. Oke. Next ke 26. Nah, kalau 26 contoh begini nggak usah dibaca dari atas. Karena yang diminta adalah di underline expression. Nah, udah aja kita fokus ke yang di garis bawah. No, that's the worst thing you can do. Berarti apa tuh? Confirm, disagree, disbelieves, rejects, atau clarifies? Disagree. Disagree. No, udah. Berarti pasti negatif ya. Negatif itu kalau nggak disagree, disbelieve, atau reject. Betul nggak? Iya. Kalau disagree tidak setuju, kalau disbelieve nggak percaya. Tapi kan dia bilang that's the worst thing you can do. Berarti dia mau ngomongin sesuatu, dia nggak setuju, bukan dia nggak percaya. Kalau misalnya bilang nggak percaya, mah no, I don't believe you. Ah, ke situ terusannya. Kalau reject berarti no, I will not, atau you can't do that, bisa ya, atau bukan. Kalau ini kan the worst thing you can do. Dia sih tidak maksa, tapi dia cuma nggak setuju aja. Orang nggak setuju, boleh nggak kita tetap melakukan itu? Ya boleh. Karena agree dan disagree itu tidak menjadi hukum buat yang mendengarnya. Boleh nggak ya saya ke sana? Setuju nggak kalau saya pergi ke sana sendiri? Enggak. Tapi kalau dia sendiri ya kita nggak bisa maksa. Jangan ke sana, kan nggak ada must not, nggak ada begitu ya. Jadi kalau agreement dan ini kelas berapa nih? Ada yang ngajar di SMP kelas berapa nih agreeing dan disagreeing? Ayo, siapa yang ngajar SMP? Kelas 11, Bu. Kelas 9. Kelas 9 ya. Di kelas 9 ada ya. Kayaknya ini materi kelas 11 ya, soalnya kalau di kelas 9 itu nggak mungkin yang begini-begini. Pasti yang masih biasa yang do you agree? Yes, I do. I agree. Oh iya. belum sampai I couldn't agree. agree more. Jangan kasih ke anak SMP ya. I couldn't agree more karena mereka langsung tahu, oh nggak setuju ya Bu. Padahal I couldn't agree more itu adalah pernyataan setuju banget, saking setujunya sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu adalah level SMA. Jadi walaupun sama ekspresinya, anak SMP harus lebih sederhana. Oke, next 27. Nah, sekarang kita lihat, oh ini mah sudah bukan, ini sudah pedagogik ya. A high school teacher intends to know the student's perception of their attitude towards speaking skill. Yang dibahas adalah skill apa? Skillnya speaking. Yang dijadikan tujuan adalah materi atau persepsi? Persepsi. Persepsi kan? Persepsi mereka terhadap kemampuan berbicara. Terus gurunya distribute a questionnaire, memberikan questionnaire ke siswa. Salah satunya yang bertanya tentang English speaking is one of my favorite classroom activities. Nah, kata-kata ngomong Inggris adalah
aktivitas kelas yang menjadi favorit aku, itu tuh masuk ke bidang apa? Persepsi yang menunjukkan apa? My favorite itu menunjukkan apa? Confidence. Menunjukkan Confidence. Komitmen. favorite. I like favorite. Meaningfulness. Meaningfulness itu kebermaknaan. Dia bilang saya suka banget loh, itu yang mana? Komitmen. Komitmen. Bukan. Honest. Fondness. Kesukaan. Oh, fondness. Fondness, kesukaan. Ya. Oke, 28. Oke. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. So I need more time to return it. Based on the condition, nah, sudah masuk nih pada hal-hal yang berbau pergulatan tenses. Based on the condition, the most appropriate conditional sentence. Ini masuk ke materi conditional sentence. Bapak Ibu kalau sudah ke conditional sentence, ada dua hal yang besar yang perlu dimaknai ya. Satu, kita butuh real meaning atau kita butuh kalimat if conditional. Kalau ada soal real meaning dan dicari if conditionalnya, maka tensinya naik satu tingkat, betul nggak? Correct me if I'm wrong. Kalau di soalnya adalah soal if conditional dan dia mencari real meaning, maka turun satu tingkat, betul nggak? Itu dulu, samakan dulu ya persepsinya ya. Are you with me? Yes, ma'am. Oke, sekarang di soal itu real meaning atau if conditional? Real meaning. Real meaning. Tahu dari mana Ibu bahwa itu real meaning? My friend asked me to return. I forgot Tahu where dari I mana put bahwa it. itu kalimat real meaning? Kalau bahasa di sini udah sakitnya mata bang. Halo? Tahu dari mana bahwa itu real meaning? My friend asked me to return her book. Tahu dari mana bahwa ABCDE itu if conditional? Pertanyaan saya diulang ya. Tahu dari mana si soal itu real meaning dan ABCDE itu if conditional? Dari pertanyaannya udah jelas, Mem. Ya. Dari pertanyaannya gimana, Bu? Dari pertanyaan udah jelas kalau the most appropriate conditional sentence is Berarti sedang mencari Conditional sentence. if conditional ya. sentence-nya. Ibu tahu bahwa ABCDE if conditional dari mana? Cirinya apa? Penggunaan kata if. Ada kata Iya, if. betul. Ada if dan pasangan dengan will. Sekarang balikin, Bu. Tahu dari mana bahwa soalnya itu real meaning? Tidak ada kata if. Tidak ada if-nya, tidak ada will-nya. Ya. Itu dulu ya. Iya, iya. Nah, terus kembali ke basic yang tadi yang saya sebutkan. Kalau dari real meaning nyari if conditional, maka tensisnya naik atau turun? Naik. Naik. Turun. Ya. Naik. Iya, naik. Makanya ini saya harus samakan dulu persepsi kita sama-sama dulu ya. Kalau ada real meaning, lalu kita nyari conditionalnya, maka naik atau turun tensisnya? Turun. Karena tadi saya udah bilang loh di awal, Naik. naik. Artinya kalau dia tensis tipe 1, maka naik ke tipe 2 ya Bu ya. Kalau real meaning tipe 1, maka if conditionalnya tensisnya tipe 2, gitu kan? Sepakat? Bukan. Kalau di real meaning tipenya tipe 2, maka tensis di if conditional naik jadi tipe 3, betul nggak? Betul. Nah, tipe 2 itu apa sih? Tipe 1 itu apa sih? Yang A berarti jawabannya. Tipe 1 itu present. Tipe 2 itu Past past. Present. Ya kan gitu ya.
Sekarang real Ya. meaning di nomor 28 tipe 1 atau tipe 2? Tipe Dua. 2. Tipe 2. Berarti Tipe yang 2. diminta kondisionalnya harus tipe 3. 3. ya. Tipe 3 itu apa, Bu? Rumusnya. Would have. Would have plus if plus perfect tense. Diikuti oleh kalimat yang dalam bentuk past perfect. Perfect ya. If diikuti kalimat dalam bentuk past Pas perfect. Sekarang kita cari dulu mana if yang past perfect. Yang A kalau ini Ada lagi? A. Terus ada lagi? Si A aja Bu. A aja. Kalau yang D? D. Kalau yang B? B. Kalau yang B? B Itu Satu. tipe 1. Tipe 1 ya. Bukan tipe 1 Pak bilangnya. If diikuti oleh kalimat dalam tenses present kan? Kalau C? If-nya diikuti oleh kalimat dalam bentuk Past tense. Past tense. present. Kalau D? Real Would. condition bukan sih Bu? present perfect. Present perfect. Sama dong Bu dengan present perfect Bu nomor D. Pas perfect. Past perfect. Pak, mana Pak tandanya bahwa dia past? Have on. Kalau have di depannya apa Pak? Have. D past perfect. Perfect. Kalau have di depannya apa Pak? Present perfect. Jadi apa nih? Present apa past perfect nih? Present kan have pertanyaan bukan sih depannya? Have, I had, jadi pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti ujungnya ada tanda tanya dong Bu. Iya. Itu nggak ada? Iya. Sama. Bapak Ibu ada lihat sesuatu yang aneh nggak di D? Iya, tidak ada if-nya, men. Nggak ada question word. Tidak ada if. Tidak ada Boleh Tidak tidak ada. ada if, boleh tidak ada if. Kalau dibalikin have-nya di depan. Tapi andai ini dibalikin lagi ya Bu, pakai if. If I have had found her book. Itu tensesnya apa? If I had perfect. Harusnya kan if I had ya Bu. Yeah, if I had have found. Boleh nggak if I have? Ya boleh. Boleh. Kalau kesananya tidak ada present perfect. Ya nggak? Past participle. Ya nggak? Jadi nomor D itu aneh. Karena ada kedua kata have yang disandingkan padahal ada kata kerja past participle-nya di found. Betul nggak? Ya. Jadi ini kelebihan have di D itu. Langsung kecoret, langsung tolak ya. Jadi tadi kembali Bu ya. Kalau sudah jelas nih if-nya diikuti oleh perfect-nya ada di A, berarti pasti A Bu jawabannya. Dan kesananya mah pasti benar. I would have returned it soon. Betul nggak? Betul? Tuh. Boleh. Kalau yang belum merasa betul, boleh dipikir-pikir dulu. Yang A berarti. Boleh nggak yang E? Satu tingkat. Cuman mindahin posisi di depan. Boleh nggak setelah if-nya I have found it? Boleh. Kenapa? Have-nya harus hilang. Have-nya harus hilang. Iya. Karena di tipe 3 itu plus past participle, past perfect. Pastnya di had, perfectnya di found. Betul ya, Bu ya? Iya. Jadi ini cacatnya karena ada have yang E terima. Sebetulnya bisa kalau have-nya hilang. Kan cuma pindah posisi doang ya Bu ya. I would have dengan iblak. Oke? Is that clear? Masih bisa dikolok-kolok. Oke, next 29. Evaluate student speaking ability. Evaluasi lagi. Speaking ability berarti mau ngetes apa? Speaking. Mau ngetes speaking ya, ingat. Bapak Ibu kalau ngetes speaking apa yang mau dijadikan indikator anak sebagai orang yang lulus speaking? Apakah dites tulis? Fluency. No. Praktek. Lisan. Praktek. Nah, itu kesalahan besar kita adalah
kita ngajarin speaking, tapi kalau tes nggak pernah speaking, betul nggak? Betul, iya ya. Pantes ya anak-anak itu nggak bisa ngomong. Orang tesnya juga bukan ngomong. Tesnya kayak tadi ya Bu ya. Andri titik 2. Hai Miss Nining, Nining titik 2. Titik. Good morning. Ya pantas anaknya dapat 100 hanya tulisan, tapi ngomong nggak pernah. Diberi kesempatan ngomong nggak pernah, dites ngomong nggak pernah. Nah sekarang katanya mengevaluasi speaking ability siswa itu the most effective way-nya yang mana? A, B, C, D atau E? B. B. Kenapa B? A student to make speech and upload to kata kuncinya Bu. Jadi sampai Ibu bilang B. Kan speaking ability, Bu. Apa kata yang membuat Ibu mengatakan B yang benar? Student di B itu di B itu kata apa, Bu? Siswa disuruh buat pidato lalu di-upload ke Ibu, YouTube. Ibu berarti Ibu jawab B karena ada kata speeches ya, Bu? Iya. Kenapa enggak C? C juga ada kata speeches. Itu and find conclusion from the text-nya, Bu. Iya, betul. Karena C mah jadi 2 ya, Bu ya? Iya. Ngomong juga, reading juga. Iya. Nah, reading text juga. Jadi yang 2 itu, yang C itu artinya dia lagi tidak valid di tesnya. Dia diajarinya kita pengen dia ngomong, bisa ngomong. Tapi dia disuruh ngomong sama ngambil kesimpulan. Loh, ajarin dulu dong cara ngambil kesimpulannya. Masa di tesnya ambil ngomong tapi ngomong dan ngambil kesimpulan, tapi kita sedang mengevaluasi speaking. Makanya saya bilang itu validity-nya ditingkatkan. Ini kita mau fokus kemana? Makanya saya kemarin sudah menolak nih, soalnya beli ya Pak Andri. Soalnya beli. Saya bilang saya tidak akan meriksa soal tes tulis dari dikasih orang. Saya bilang saya udah ada rubrik speaking dan writing. That's it. Jadi saya modul ajarnya dari awal sudah TP-nya 2. 1 speaking, 1 writing. That's it. Jadi anak saya itu bahasa Inggrisnya nilainya adalah speaking dan enggak saya masukin tuh yang nanti PSAS. Kenapa? Ya karena memang bahasa harus praktek. Gitu aja. Jadi jangan nyampur ya. Kenapa Bu Nining nggak ngajarin reading? Kata siapa nggak ngajarin reading? Orang mau nulis itu harus paham bacaan. Biar dia kalau nulis tahu aturan. Kalau kita ngajarin nulis kan struktur teks ya Bu ya Pak. Teks deskriptif itu ada strukturnya kan? Ada. Tahu dari mana anak tentang struktur teks? Pasti baca. Bimbing membaca sebuah teks kan? Belum nulis pasti saya ngasih contoh dong teks yang deskriptif kayak apa tuh nggak? Berarti diajarin baca nggak? Iya. Iya, harus diajarin. Orang nggak mungkin bisa nulis kalau dia bacanya jelek. Orang yang nulisnya bagus pasti bacaannya bagus dan dia kemampuan bacanya bagus. Sekarang, kenapa Bu Nining ngetes speaking doang? Kenapa nggak tes listening? Emang orang ngomong nggak dengerin dulu? Gitu. Orang ngomong itu ada contoh. Contohnya karena dia dengar banyak contoh yang benar, yang baik. Betul nggak? Tuh. Ini salah satu juga modul ajaran saya buat itu TP-nya 1. Bunyinya begini doang, Pak. Peserta didik mampu memproduksi teks bla 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 secara lisan, tulis, dan visual. Titik-titiknya boleh diisi apa aja. Deskriptif, naratif, prosedur, sama kalau di SMP mah report ya, sama recount. Jadi Pak, Bu, ATP Bahasa Inggris Facility itu cuma 5 TP-nya itu. Sama bunyinya, cuma beda di jenis teks doang. Simpel nggak Pak? Simpel. Kebayang nggak Pak? Kebayangnya, karena kita biasa berkutat dengan TP yang rumit, padahal ternyata sederhana loh. Oke, next. Jadi ingat kalau tes speaking ya jangan nyampur sama yang lain gitu. Oke, good ya Ibu, nomor B jawabannya. 30. Nah, kembali ke indikator nih, kita belajar indikator. Nah, kalau tadi bicara TP besar, artinya TP besar itu saya 1 semester loh Pak, Bu. TP itu untuk 1 modul, dan modul ajar saya itu 1 semester. Tapi tiap pertemuan ada indikator. Indikator itu cek poin. Indikatornya adalah students are able to understand the contextual meanings related to the social function
text structure and language elements of oral and written news items. Apa kenapa indikatornya teh? Siswa bisa apa, Bu? Menulis. Penandanya adalah? Yuk, baca lagi Bapak Ibu. Apa indikatornya yang sedang kita perjuangkan? Siswa bisa understand to contextual meaning. Memahami apa, Bu? Contextual meaning. Contextual meaning. Ya, kesananya mah biasa buku-buku K13 ya, social functions, itu kan bahasa K13 banget ya, cuman di Inggris kan. Untuk menilai indikator yang understand the contextual meanings itu, Bapak Ibu mau melakukan apa? A, B, C, D, atau E? Contextual meaning. Ya, Pak? Kita tahu anak paham tentang contextual meaning kalau anaknya disuruh apa? Gitulah bahasa sederhananya. Menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan tentang apa, Pak? Find Bapak, differences. Bapak saya tanya ya. Bapak kalau ngasih pertanyaan ke anak tentang news item, nanya apa, Pak? Biasanya question yang diangkat apa? Kalau ada news item, teks lah ya, apapun namanya teks. Ini mah hanya kebetulan aja ngomongin news item. Kan sebenarnya sama aja teks yang lain juga. Kalau ada teks, kemudian kita ngasih pertanyaan, biasanya pertanyaan berhubungan dengan apa, Pak? 5WH question. Ya, apa Bu? Apa Bu? Misalnya penggunaan kata why, when, ya, nanti what. nanyanya why, bla bla bla, gitu ya. Apalagi Bu? What is the main what, idea? Bla bla bla, ya kan? Apalagi Bu? Apa ya? WH questionnya apa lagi? Why bla bla bla, what bla bla bla. How Bla bla bla, apalagi? When bla bla bla, satu lagi. Where bla bla bla. Pak, kalau nanya where, nanya when, nanya who, nanya what, itu tuh sebetulnya nyari informasi apa sih, Pak? Informasi tentang teks. Iya, dari informasi. Teks itu kan kita baca teks kan untuk dapat informasi. Kalau nanya who, what, where, when, itu sebetulnya nanya informasi dalam informasi yang gimana? Kejadian? Informasi utama bukan sih Bu? Informasi spesifik, betul nggak? Informasi detail, betul nggak? Betul. Dia perlu baca seluruh teks nggak? Atau dia cuma nyari doang? Ketika saya tanya who, dia nyari orang doang kan? Iya. Dia perlu baca semua teksnya nggak? Enggak. Nanti spesifik yang diminta cuma itu. Bapak kalau bertanya jawab itu harus jelas. Kita mau meminta anak menunjukkan kemampuan apa sampai saya nanya tuh. Jadi pertanyaan itu bukan sekedar bertanya. Jadi saya agak keberatan kalau ada yang suka bilang gini di langkah pembelajaran ya. Guru memberikan LKPD, betul nggak? Suka ada nggak yang gitu? Guru memberi LKPD untuk diisi gitu ya? Iya. LKPD-nya tuh apa di dalamnya? Question tentang teks gitu ya, Bu ya, biasanya ya? Iya. Biasanya harus jelas. Kalau pertanyaannya begini, what is the main idea of paragraph 1? Itu bukan specific information, itu namanya langsung kemana? Getting main idea. Jadi sebetulnya Ibu Bapak tuh sedang menanyakan informasi umum dari sebuah teks. Itu beda dengan bertanya informasi spesifik. Walaupun pertanyaannya mungkin sama di KW dengan kata what. What does the text tell you about? Artinya LKPD Bapak Ibu itu ada dua kemampuan yang sedang diajarkan, yaitu anak menemukan informasi global, ada lagi anak menemukan informasi spesifik atau rinci atau detail ya. Nanti ada lagi, naik lagi kita ke inferential meaning. Ada kan yang ditanyanya apa, jawabannya ternyata nggak dari situ, tapi kita bisa buat kesimpulan, ada nggak? Kalau bahasa gaya mah tersirat, ada ya? Iya, Mem. Nah, itu artinya Bapak Ibu tuh question itu hanya alat bantu mengecek kemampuan dia dalam mencari informasi global, umum, gagasan utama, mencari informasi spesifik, sama mencari informasi tersirat.
Itu bisa dengan pertanyaan, bisa dengan menjodohkan. Jadi tidak selamanya harus dengan isian, tidak selamanya harus dengan ABCD. Sekarang mah yang diminta di sini cuma dia akan memahami arti atau makna secara konteks. Maka disuruh apa? Ngeceknya itu. Menemukan, find. Ya, menemukan Find differences and similarities dan similarities. Yakin? Menemukan differences and similarities? Yakin. Kenapa? Yakin? Oh, jadi ragu juga. Yakin. Yakin, Bu. Yakin. Oh, bener nih. Benar. Iya, yakin. Iya, jadi gini ya, ada news item nih. Makna dari kalimatnya tuh, oh ini news item tentang ekonomi misalnya ya. Ini news item tentang Palestina, politik. Ini news item tentang kenaikan harga, misalnya kan gitu ya. Dia kan bisa membandingin kalau dia marahnya tahu mah ya nggak? Iya. Oh iya, ini mah tentang ekonomi. Tahu dari mana kamu tentang ekonomi? Nih ada kata-kata economic growth misalnya. Itu kan ya, money, kemudian ada bank, itu ya. Ini ngomongin apa? Politik, apa misalnya policy of a country, of PBB apa, gitu-gitu kan ya, atau ya, bener ya, ya, PBB itu. Berarti dia udah tahu contextual meaningnya, betul nggak? Betul. Iya. Benar. Kalau A, kenapa Bapak Ibu nggak mau jawab sebagai jawaban nomor A? Kenapa? Karena kalau compose itu productive skill. Compose itu bisa dua, bisa ngomong sama bisa nulis. Sedangkan yang indikator di atas itu receptive skill. Dia cuma diminta paham doang. Kalau paham itu apa? Nerima yang didengar sama nerima yang dibaca. Berarti reading kan sama listening kan? Nah, jadi nggak nyambung kalau A ya. Nah, sekarang bisa nyambung sama yang B, tapi nggak jelas B itu. Reading itu banyak sub skillnya. Bapak Ibu tahu nggak kemampuan membaca itu apa? Bukan gini, kamu udah bisa baca, udah. Jangan sampai sekedar puas dengan anak bilang udah. Tapi kalau begini, udah baca novel Terelie, udah. Judulnya apa? Tentang kamu. Apa katanya? Siapa pelakunya? Berarti dia udah tahu kalau dia udah bisa. Berarti kalau dia bisa menjawab pelakunya ini, kejadiannya begini, kejadiannya di anu, pada saat anu, dia udah bisa baca. Apa indikatornya? Dia tahu informasi, dia tahu garis besarnya. Kan nggak mungkin diceritain 500 halaman sama kita dalam waktu sekian menit misalnya ya. Itu namanya dia kemampuan reading. Itu sama dengan kayak tadi. Kalau contextual meaning berarti differences-nya sama similarities-nya. Kalau B itu memang reading tapi terlalu umum ya. Sekarang yang D masuk nggak, nyambung nggak sama understand the contextual meaning? Upload itu sesuatu yang aktif kan? Dia mengunggah teks their news. Berarti dia bikin dulu dong. Bukan dia paham ya. Ketolak. Sekarang yang answer several questions about news item. Ya, pertanyaan tentang apa? Kalau pertanyaannya main idea ya bukan contextual meaning. Begitu kalau menurut pikiran saya sih. Is that clear? Pusing ya? Baguslah jadi pusing. Biar nanti mau baca-baca lagi. Next. Ini sekarang gampang ya. Ini sudah ada kata yang merujuknya nih. Based on the dialogue above, the expression by Juan mean. Berarti ngomong apa? Si Juan ngomong apa? I would love to. I'd love to. Kalau sudah I'd love to yang mana? Accept invitation. Selesai ya. Udah gampang nanti kan. Nah ini kayak gini-gini nih. Sebetulnya dia kan speaking ya, tapi diteskan, tertulis. Saya juga bisa kalau jawab ini mah kata anak ya. Pas suruh ngomong sama orang barat, bingung. Kira nggak biasa. Bu. Ya. Jawaban nomor 30 tadi C ya, Bu? Iya, yang similarities and differences. Oke. Find similarities and differences. Oke. 3, 2.
A basic competence mention that students are able to read descriptive text of historical building. Oh, ini kelas 10 kayaknya ya. Situation is then in bla bla bla. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya cuman to make this possible, Dr. Bill uses bla bla bla. Oh, katanya siswanya itu yang diajarin itu pakai learning media online. Kemudian yang learning medianya itu adalah aman, safe, ad free, nggak ada iklannya, school friendly, untuk anak-anak sekolah, aman ya. Alternatif ini teacher and learn set up free account. Jadi akunnya juga free, nggak usah bayar. Itu kan namanya apa? Ada yang pernah pakai belum ini? Saya 2012 pakai ini. Edmodo. Ya, betul, Edmodo. Ada yang pernah pakai? Nggak pernah. Oh, 2012 diajarin ini dan itu mirip Facebook tapi nggak ada Facebook nggak iklan-iklanan. Tapi harus pakai akun kayak Google Classroom. Jadi kayak antara Google Classroom dan Facebook. Mirip-mirip banget. Jadi kalau kita mau ke situ anaknya dikasih kode yang kita bikin di Edmodo. Mirip-mirip Facebook, tapi nggak ada iklan. Oke, nomor berapa nih? 33 ya mungkin ya. Itu Emilia Contessa. Penyanyi zaman dulu nih. Kalau yang kenal. Kelihatan banget duanya nih kalau yang kenal. Anak udah sekarang nggak tahu siapa Emilia Contessa. Next. Itunya mana optionnya Bu Ika? Kalau nggak salah mamanya dia nggak ada ya Emilia Contessa itu ya. Ini ada yang nggak seumuran sama saya ya? Kayaknya nggak ada nih, nggak relate gitu. 32 belum. Next Bu Ika. Jadi intinya ini ada tuh bla bla bla. November tanggal sekian, di bawahnya ada Dear Emily, ada Salma. Berarti ini teks apa Pak, Bu, bentuknya? Email, ya. Email, ya. At bla 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 form gitu ya, email. Nah sekarang, nah Pak, Bu, nomor 33 ini sedang menguji kemampuan Bapak Ibu dalam mencari informasi umum. Tapi bahasanya begini. The letter mainly tells us about. Nah, itu dia bahasanya begitu. What does the letter tell you about? Sama itu. Intinya apa? Sedang menguji kemampuan kita dalam mencari informasi atau gagasan utama. Sekarang, silakan. Gagasan utama itu kan yang menjadi payung dari semua kata-kata itu ya. Semua yang kejadian itu. Kira-kira dia ngomongin apa? Holiday time, picnic time, Kuala Lumpur views, the Eid Mubarak atau meeting plan? Meeting. Kenapa Pak meeting plan? Karena di situ ada we should arrange the time and place. Ada kata we should arrange the time and place to meet. Sekarang saya balikin Pak. Kalau jawabannya A, bayangan Bapak teksnya kayak gimana? Liburan berarti. Ya, nyeritain saat liburan. Ada liburan Natal, Lebaran, Tahun Baru, PSAS gitu ya. Ya kan? Kebayang kan? Iya. Sekarang kalau picnic time, biasanya kebayangnya akan ngebahas apa? Rencana nanti bawa apa, bawa bekal apa. Iya, nanti pikniknya ke bawa naik nah gitu ya Bu ya. Pakai apa ke sananya, berapa hari di sananya, itu picnic time. Sekarang, kalau main ID-nya adalah Kuala Lumpur Views, kira-kira isinya apa? Menceritakan tentang Kuala Lumpur itu. Menceritakan Kuala Lumpurnya, sudut-sudut kotanya, tempat-tempat wisata terbaiknya, hotel-hotel terbaiknya kan gitu ya? Atau pemandangan-pemandangannya ya. Sekarang kalau D, itu kebayangnya gimana isinya? Ramadan. Lebaran ya Pak? Lebaran. Silaturahmi, ketupat, ada, dan sebagainya. Baru, ada silaturahminya, ada sholat idnya gitu. Itu yang dibayangkan sebagai getting main idea. Gitu. Oke, next. Satu lagi ya, nomor 34 atau mau terus? Lanjut Bu. Terus aja Bu. Oh, terus aja. Ini kayak tukang parkir Bu. Terus aja. Oh sekarang, promoting independent learning in English classes, Dr. Noho apply self-assessment technique. Jadi Bu, Pak, boleh anak disuruh menilai diri sendiri. Si Pak Nohonya guide the learner to set their own goal. Kira-kira kamu tujuannya tuh belajar hari ini mau apa?
Mereka set their own goal, terus monitor their own progress. Saya tuh pengen bisa ngomong tanya jawab tentang informasi diri. Kamu monitor sendiri, kamu udah bisa belum? Terus si Pak Noho kasih contoh kayak gini nih, kalau yang namanya orang yang bisa nanya informasi diri, where do you live, what is your name, gitu kan ya, kelas 7. And models of good practice, dia kasih contoh dong orang yang tanya jawab. Harus kasih contoh, ini pentingnya guru ngasih contoh. Nggak harus dia cari YouTube atau dia cari gambar yang ada itunya ya, dialognya. Dan quality work, orang yang disebut bisa ngomong tuh kayak gimana sih? Dari 7 pertanyaan misalnya nggak semua lah, mungkin hanya 5 yang informasi penting aja. Jadi harus ada standar yang memberitahu bahwa itulah yang kalau kamu lulus itu kalau begitu. Kemudian ngomong sama siswa, oke ya, clear ya, gitu ya. Jadi hari ini kamu udah tahu goals-nya, udah tahu progresnya harus seperti apa, contohnya udah tahu, sampai standarnya mana, itu kerjaan kamu gitu. Nah, konsep assessment seperti ini namanya apa? Ya nanti si anak udah tahu, oh saya tahu diri nih, saya belum nyampe apa udahnya gitu. Mana Pak? Konsep yang kayak gitu namanya apa? Self assessment bukan, Bu? Ya, karena ada self assessment ya, Bu. Iya. As learning, self assessment. Jadi as learning, jadi tanda kutip kesalahan itu menjadi, kamu ngomongnya bukan I live dong, I live. Oh ya salah ya Pak, iya perbaiki. Akhirnya dari kesalahan itu dia memperbaiki. Jangan, kamu mah I live 5, wajah 5 memang ya. Tuh. Pak ulangi dong, enggak kamu udah lewat, enggak ada Pak, lewat enggak ada. Makanya tulisan itu, portfolio itu kan dikembalikan, dikasih tahu, jangan udah kamu mah emang wajah 6, enggak Bu, saya udah tahu Bu, saya salah di situ, saya benerin, balikin lagi. Lupa Bu, yang itu harusnya balikin lagi, nggak apa-apa Bu, kasih ampun Bu Pak ya sama anak-anak. Jangan kita aja pengen diampuni, masa anak nggak dikasih ampun? Biarkan mereka mencari the best-nya dari kemampuan mereka. Gitu. Oke, 34 dulu ya. Sudah jam 21. Atau mau satu lagi? Satu lagi Bu. Satu lagi Bu. Satu lagi. 40. Makin malam makin panas ini. Oke, satu lagi katanya Bu Ika pas 35. Mana Bu Ika hilang? Hilang soalnya. Masih ke bawah. Oh ini, kirain hilang. Oh ini mah gampang ya. Kecuali yang nggak sama ngomongnya. Why? A, B, C, D atau E. Yang nggak sama. Yang lain mah sama walaupun tulisannya beda tapi ngomongnya sama. Reader, ya? Reader, C. Ya, yang C. Ya. Yang reader. R itu reader. Yang berikutnya itu reader. Udah, gampang ya. Okay, I think that's all for tonight. Thank you very much for your cooperation and your enthusiasm. Ketemu lagi nanti ya. Hari apa Pak Andri? Nanti saya tunggu Pak Andri aja ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kalau memang ada yang ditanyakan, nanti besok nggak usah googling lagi konfirmasi ya. Saya duluan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Halo, sudah selesai. Bu Nining sudah keluar ya? Iya, sudah Pak. Baik. Ya Ibu Bapak, demikian ya untuk pembahasan soalnya. Nanti soal yang lebih menjurus ke PCK-nya saya persiapkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan di ketiga ataupun keempat nanti kita bisa sudah mulai membahas soal-soal seperti itu. Demikian mungkin Ibu Bapak, ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum ditutup? Silakan. Cukup Pak. Cukup. Baik, Ya. kalau cukup, terima kasih dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.